Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini menyambung mata kuliah yang diampu Pak Ilyas ya, studi dokumen dan pembuatan film dokumenter sejarah. Nah, bagian saya adalah bagian di pembuatan film dokumenternya ya. Di pembuatan film dokumenter ini ada beberapa fase. Pada umumnya pembuatan film itu ada 3 fasenya ya. Ada praproduksi, kemudian produksi, dan pasca produksi. Nah, praproduksi ini menyangkut persiapan ya. Yang masuk dalam fase persiapan itu termasuk juga pada saat risetnya, perencanaannya gitu. Nah, pada masa riset, kemudian materinya, terus juga persiapan teknis ya, termasuk equipment, set, properti dan lain sebagainya itu dipersiapkan pada masa praproduksi gitu. Nah, setelah itu siap semua, tahap yang berikutnya adalah tahap produksi. Tahap produksi adalah tahap pengambilan gambar dan perekaman suara ya, atau yang kita kenal dengan proses syuting gitu. Orang awam menyebutnya syuting gitu ya. Nah, setelah gambar direkam, suara juga begitu. Nah, masuk pada proses berikutnya adalah pasca produksi. Pasca produksi ini adalah kegiatan memadukan gambar-gambar yang telah direkam, kemudian juga suara-suara, kemudian termasuk memberikan efek-efek ya, baik efek visual maupun efek audio. Itu kegiatan di dapur editing ya. Termasuk juga nanti ada color grading gitu. Nah, itu secara umum, secara garis besar ya, ada produksi, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, itu nanti yang akan kita lalui. Tapi sebelum masuk ke fase itu, saya ingin yakin dulu bahwa kalian punya standar pengetahuan sebelum melakukan itu gitu, yaitu tentang gambar dan suara atau visual dan audio ya. Nah, untuk itu kali ini saya coba sampaikan materi yaitu komposisi dasar dan sudut pengambilan gambar. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap efek-efek emosi yang akan ditimbulkan oleh gambar yang kita sajikan kepada audiens. Komposisi dasar dan sudut pengambilan gambar atau kamera angle. Apa sih komposisi itu ya? Komposisi adalah cara menata elemen-elemen dalam gambar yang mencakup garis, bentuk, warna, kemudian juga efek terang, cahaya ya, pencahayaan ya, terang atau gelap ya, efek pencahayaan. Tujuannya adalah memberikan visual impact ya, pengaruh visual, dampak visual gitu,
untuk menyampaikan perasaan yang diinginkan dalam kita menampilkan gambar atau berekspresi itu gitu. Dengan komposisi akan lebih tampak menarik dan enak dipandang dengan pengaturan letak-letak dan perbandingan objek-objek yang mendukung dalam satu frame gambar. Dengan demikian menata elemen-elemen dalam sebuah frame ini menjadi penting gitu, untuk menimbulkan kesan dinamis atau bahkan kesan statis atau yang apa ya, mengejutkan gitu. Berikutnya supaya apa sih kita perlu mengatur komposisi, tujuannya apa gitu. Tujuannya itu membangun mood, membangun gairah gitu, dari suatu gambar. Nah, maka kita harus atur itu elemen-elemennya secara seimbang. Menyusun perwujudan ide menjadi sebuah gambar yang baik sehingga terwujud sebuah kesatuan dalam karya. Ini bahasa apa ya, bahasa di awang-awang ini. Nah, nanti ketika saya sajikan contoh-contoh gambarnya mungkin akan lebih mudah ya, dan juga melatih kepekaan mata untuk menangkap berbagai unsur dan mengasah rasa. Ini juga bahasa mengawang-awang gitu. Nah, jenis-jenis komposisi yang secara garis besar itu ada komposisi garis, kemudian bentuk, dan yang berikutnya adalah pola. Nah, komposisi selanjutnya adalah pencahayaan itu. Nah, garis dan bentuk adalah elemen penting dalam komposisi untuk menggiring mata memasuki frame objek. Jadi garis-garis itu kan ada horizontal, ada vertikal, ada juga yang bentuknya kurva ya, berliku-liku atau melengkung seperti itu, garis yang tidak lurus gitu. Nah, komposisi garis ini bisa mempengaruhi orang, paling tidak untuk awal-awal dia bisa menarik perhatian. Umpamanya gini, kalau kita melihat billboard ya, billboard yang diletakkan di depan sebuah gedung bertingkat ya. Nah, kita tahu kan kalau gedung bertingkat itu dominan ya, secara visual yang kuat adalah garis-garis, baik garis vertikal maupun garis horizontal. Nah, kalau billboard kita ini mau ada di depan daripada gedung itu, atau gedung itu kita jadikan background, maka billboard kita ini harus tampil mencolok gitu. Kalau kita mau menggunakan komposisi garis, ya jangan komposisi garis yang kita kuatkan dengan garis-garis vertikal dan horizontal gitu, kan nanti akan tenggelam dalam backgroundnya gitu. Maka kita harus gunakan komposisi garis tapi yang berupa kurva gitu, garis yang tidak lurus.
Kita tambah lagi dengan warna, kemudian tambah lagi dengan pencahayaan. Itu akan membuat dia tampil menonjol daripada backgroundnya. Itulah pentingnya komposisi gitu. Jadi yang kita tampilkan itu bisa mengganggu mata gitu. Eye catching lah. Jadi kalau kita lewat ada sekelebat itu kita terganggu sehingga kita tertarik untuk melihat apa sih gitu. Itu penting sekali gitu. Kalau kita menggunakan komposisi garis vertikal dan horizontal, tampil di depan background yang begitu juga, ya kadang-kadang kita nggak tahu itu ada billboard di situ gitu. Oke. Kita langsung pada contoh gambarnya ya. Nah, gambar ini adalah komposisi garis horizontal. Kalau kita lihat ini ya, frame ini yang paling kuat di sini adalah garis cakrawala ini, horizon atau kaki langit ya, garis yang menjadi batas antara langit dengan bumi atau dengan air laut ini. Ini kuat sekali garis ini. Yang ada di sekitarnya juga walaupun agak bengkok-bengkok sedikit, tapi ini juga hampir menyerupai garis yang horizontal. Awannya juga kira-kira membentuk begitu secara garis besar ya. Hanya ada satu garis yang tipis, tapi ini sangat bermakna ini. Agak diagonal dia kan. Nah, karena garis inilah maka kita tahu bahwa objek ini sedang terbang. Terbang artinya dia tidak menempel di air ini, karena ada payung di sini kan, atau ada sesuatu di atas ini. Dengan begini pun kita tahu kalau di atas ada sesuatu. Nah, efek yang ditimbulkan dari garis horizontal semacam ini adalah efek yang statis, tenang, gitu, tidak bergejolak. Nah, kira-kira itu. Walaupun di sini ada dinamika ya, air laut itu juga tidak begitu bentuknya tidak bergelombang yang besar-besar gitu. Oke. Berikutnya yaitu komposisi garis vertikal. Kalau kita lihat hutan ini garis-garis vertikal ini ya, garis-garis vertikal ini begitu kuat gitu. Ini kuat sekali. Walaupun ada garis kecil-kecil ya, ada bentuk-bentuk lain gitu, tapi ini kuat sekali gitu. Seolah-olah dia menjadi kokoh gitu. Itu yang akan ditimbulkan, kesan yang ditimbulkan oleh gambar ini sesuatu yang atau alam yang kuat, alam yang kokoh. Kalau kita ada di sini umpamanya, maka kita menjadi tidak berarti di tengah garis lurus yang panjang-panjang ini. Berikutnya lagi, ini adalah komposisi garis diagonal, ujung sini sampai ujung sini.
Nah, ini efek yang ditimbulkan. Walaupun ya ada yang vertikal di sini, ya vertikal banyak, tapi nggak kuat. Ada juga kurva di sini, itu. Tapi tetap saja yang paling kuat di sini adalah garis diagonal ini antara daerah ini dan daerah ini. Ini membentuk diagonal perspektif ya, makin ke sana semakin kecil. Nah, ini biasanya digunakan untuk menuntun mata penonton pada sebuah objek. Umpama di sini ada rumah gitu kan. Nah, kalau saya teringat film apa ya, Little House. Ada gerobaknya itu, keretanya yang ada tudungnya itu, dia jalan gini, ini menuju rumahnya di Walnut Grove ya. Ya, kira-kira itu yang akan disampaikan, efek-efek itu ya, efek rasa tentunya, bukan efek gambar. Nah, yang berikutnya adalah komposisi kurva, garis yang apa namanya, yang tidak lurus, yang berliku-liku gitu. Walaupun di sini ada yang vertikal gitu, tapi tetap saja yang paling kuat ini gitu. Kalau kita melihat gambar ini, maka kita membayangkan kalau kita naik kendaraan, apalagi motor dengan kecepatan yang lumayan, ketika berbelok ke sini kita agak miring, begini pun kita agak miring lagi gitu. Kurva ini ingin menampilkan sesuatu yang fleksibel, masih juga apa ya, menggambarkan sebuah ketenangan, tapi ada dinamika. Begitu juga gambar yang di bawah, ada sih horizontal, kemudian juga apa namanya, warna-warna ini gitu. Tapi tetap saja kalau kita melihat secara sekilas, pasti yang kita lihat ini, kalau ini dia bergerak, kita pasti yang kita perhatikan adalah gerakan dari bibir atau ujung dari lidah-lidah air ini, lidah-lidah ombak ya, yang membentuk sebuah kurva. Kita tidak memperhatikan ada sunset di sini gitu, atau awan ini berarti apa, itu belakangan. Setelah kita melihat ini dan gerakannya itu beberapa kali kita bisa menikmati, baru kita menikmati hal yang lain. Nah, itulah yang ingin ditampilkan, efek rasa yang ingin ditampilkan oleh komposisi dari kurva ya. Nah, selain bentuk garis, ada juga komposisi yang memunculkan bentuk-bentuk gitu. Ini bentuk-bentuk apa, lingkaran-lingkaran ya. Nah, yang di bawahnya ini juga bentuk, ada segitiga, ada garis lurus gitu. Nah, ini merupakan komposisi bentuk. Komposisi bentuk memberi gambaran sebuah identitas yang jelas, sehingga orang yang melihat tidak perlu menebak-nebak lagi gitu, karena bentuknya udah jelas. Ini apa sih? Oh, ini nih asap yang muncul karena
eh, apa namanya efek dari air yang dingin tadi, itu efek dry ice ya, bukan asap hasil pembakaran. Kalau hasil pembakaran dia pasti ke atas gitu. Tadi soal komposisi, ada garis, ada bentuk, ada warna, ada juga cahaya, itu yang ada dalam komposisi. Nah, kita masuk pada hal yang berikutnya, yaitu sudut pengambilan gambar atau kamera angle. Sudut pengambilan gambar ini nanti akan kita saksikan. Ini juga bisa menambah rasa yang ingin kita tampilkan dalam frame gambar itu. Oke, baik. Nah, yang pertama, sudut pengambilan bird eye. Bird eye ini ingin menggambarkan suasana secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat dua gambar ini, yang satu ingin menggambarkan secara keseluruhan suasana dari pedestrian ya. Nah, yang kedua ini adalah suasana dari sebuah ruangan dari restoran gitu. Bird eye atau mata burung ini letak kamera di atas. Sekarang kita sudah banyak dibantu oleh drone ya, menggunakan drone itu untuk angle bird eye biasanya. Nah, turun sedikit dari bird eye itu adalah high angle ya. Sudut atas. Yang dimaksud sudut atas itu kalau objek kita adalah orang ini, kamera harus berada di atas orang ini. Itu high angle. Nah, sudut high angle ini dimaksudkan untuk memberikan kesan ya, bahwa objek kita ini dalam suasana atau emosi yang tertekan gitu, yang sedang berada di bawah gitu. Nah, maka kameranya harus kita taruh di atas ya. Itu efek yang ditimbulkan dari high angle. Nah, kita turun lagi, eye level. Eye level itu satu garis dengan mata si objek ya. Jadi kalau objek kita anak kecil ya, kameranya kita turunin gitu, sehingga satu level tingginya dengan mata si objek gitu. Biasanya digunakan untuk menghasilkan kesan yang merata secara keseluruhan gitu. Biasanya dimaksudkan juga untuk memposisikan kamera sejajar dengan mata objek yang lebih rendah. Bukan, maksudnya digunakan untuk menghasilkan kesan menyeluruh dan merata terhadap background sebuah objek. Jadi seolah-olah objek kita ini menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu objek yang efek yang ingin ditampilkan ya. Turun lagi berikutnya ke low angle. Jadi kamera berada di bawah dari objek. Biasanya sudut pengambilan gambar low angle ini itu untuk landscape dari gedung-gedung tinggi, gedung-gedung yang besar gitu. Karena efek yang ditimbulkan ya, kesan yang ditimbulkan dari low angle ini adalah keagungan, terus juga kebesaran,
kekuatan objek, baik itu bangunan atau seorang tokoh gitu. Nah, kalau kita saksikan media-media Jerman pada waktu itu tidak pernah mengambil Adolf ini dari sisi high angle gitu. Dia selalu low angle karena ingin menampilkan kebesaran Adolf Hitler ini gitu. Nah, itu yang ingin ditampilkan dengan kita menggunakan sudut pengambilan gambar low angle ya. Jadi objeknya ini akan kelihatan besar gitu. Yang berikutnya ini adalah frog eye, mata kodok gitu. Mata kodok ini biasanya dia sedikit hampir sejajar dengan lantai dasar atau apa namanya yang menjadi pijakan dari si objek. Efek yang ingin ditampilkan atau dimunculkan dengan menggunakan frog eye ini adalah efek yang lebih dramatis ya, lebih dramatis gitu. Seringkali kalau kita menggunakan ini nih untuk insert ya. Insert apa namanya emosi jadi lebih muncul kalau kita menyaksikan gambar-gambar ini, gambar dengan angle yang seperti ini. Begitu juga frog eye dengan objek yang jauh ya, dia agak sejajar dengan tanah ini akan terkesan apa ya, sesuatu yang pedih saat ditinggalkan gitu. Teringat lagi tuh waktu mantan pergi ya. Nah itu kalau kita menggambarkannya dengan apa, dengan angle seperti ini itu dapat banget lah, istilah sekarang dapat banget gitu. Nah itu yang akan yang diharapkan dengan menampilkan angle frog eye. Nah, setelah tadi sudut pengambilan gambar, komposisi berikutnya adalah field of view. Jadi field ini ladang ya. View itu penglihatan, luasnya penglihatan. Nah, kira-kira begitu yang dimaksud ya, field of view ini. Atau kita sering menyebutnya dengan shot size, ukuran gambar ya. Yang pertama ini XLS, extreme long shot. Jadi pengambilan dengan objek yang jauh, tapi jauh sekali. Apa namanya, objeknya itu ada mobil ya. Objeknya itu mobil. Nah, ini mobil. Umpamanya ini yang kita jadikan objek. Maka resikonya ini tidak terlalu jelas ya, tidak terlalu detail gitu. Maka diupayakan mobil-mobil yang tampil di sekitar dia ini bentuknya, warnanya harus dibedakan gitu. Kalau tidak, ini apa? Ini mobil dia atau bukan gitu. Tapi kalau dia berbeda atau mobil lain yang berbeda, ini penonton akan melihat, oh tadi dia lewat situ. Nah, kira-kira itu yang ingin dicapai dari
field of view extreme long shot ini. Nah, resikonya tadi itu karena ini jauh, sementara ini ada komposisi garis yang kuat gitu ya. Kalau yang kita jadikan objek adalah ini, itu tadi harus ada efek pembeda gitu. Nah, berikutnya very long shot. Ini jauh, tapi jauh banget. Kalau ini jauh banget, kalau ini jauh banget. Si Perry nih. Objek kita nih di sini nih, kecil nggak kelihatan gitu. Nah, ini juga beresiko ya menampilkan long shot ini. Kalau ini mungkin masih kelihatan ya walaupun sedikit gitu. Tapi ini beresiko juga gitu. Tapi kalau ada beberapa orang di sini, wah udah hilang. Objek kita, tokoh kita hilang di sini. Nah, lebih dekat lagi ini long shot. Long shot itu semua badan, kira-kira semua badan ini kena ya, terambil gitu. Ya tentunya ditambah yang di sekitarnya. Di sini mulai kelihatan gerakan-gerakan gestur dari si tokoh kita ini menggambarkan apa sih gitu. Walaupun garis mukanya belum terlalu jelas gitu, tapi gerakannya. Nah, pada saat menampilkan long shot ini sutradara harus membuat si aktor atau si tokoh kita ini melakukan gerakan-gerakan yang khas gitu, yang menggambarkan sesuatu gitu. Kalau tidak nanti kehilangan motivasi, ini orang ngapain sih gitu. Penonton nggak bisa lihat apa-apa nih. Lebih dekat lagi ini medium long shot, kira-kira sebatas lutut lah, batas lutut. Di sini mulai kelihatan wajahnya, walaupun belum terlalu jelas ya, ekspresinya belum terlalu jelas. Nah, di medium shot ini mulai agak jelas ekspresi wajahnya. Kalau di sini kita lihat dia melihat sesuatu di atas, tapi tidak merasa khawatir ya, tidak takut, tidak merasa khawatir. Nah, ketika dia medium close up, lebih dekat lagi ya, sebatas dada ini, medium close up sebatas dada, dia baru kita bisa ngelihat bahwa si objek ini ternyata sedang menikmati sesuatu gitu. Dia tidak merasa terancam, tidak merasa khawatir gitu. Nah, kamera kita geser ke sebelah kanan, kita akan lihat nih close up itu sebatas bahu ya, close up. Oh, dia ya tadi dia menikmati sesuatu, memperhatikan sesuatu, tapi tidak terancam, tidak takut gitu ya. Nah, begitu juga big close up ini kira-kira segini. Jadi bahu sudah tidak kelihatan, batas wajah juga sudah kepotong gitu. Hanya bagian-bagian atau elemen tubuh atau bagian tubuh ya, mata, hidung sama mulut aja yang kelihatan. Ini big close up.
Lebih dekat lagi kita masuk di extreme close up. Di extreme close up ini hanya satu bagian wajah ya, yang terlihat. Maka kita harus hati-hati nih ketika menampilkan short size extreme close up. Bagian wajah tertentu itu harus unik, harus spesifik gitu. Walaupun umpama gini, orang ngelihat mata ini, walaupun dia nggak ngelihat mata sebelahnya atau dagunya atau hidungnya, tapi dia harus tahu bahwa ini matanya si Anu gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat film dokumenter sejarah itu, TV One itu sering bikin ya. Narasumbernya tuh salah satunya Anhar Gonggong. Anhar Gonggong itu beberapa kali saya lihat ditampilkan dalam big close up gitu. Yang jadi fokusnya apa? Bukan mata, tapi mulutnya dengan gigi-gigi yang panjang-panjangnya itu gitu. Itu khas sekali Anhar Gonggong. Tidak melihat semua wajah pun orang tahu, wah ini Anhar Gonggong. Ditambah lagi suaranya yang juga khas dengan logat Sulawesinya itu. Nah, ada satu lagi juga yang sering diambil big close up itu Rusdi Hussein. Itu dahinya yang berkerut dan alis matanya yang putih dan hampir bersambung antara yang kiri dengan yang kanan. Nah, kalau tokoh kita ini tidak punya sesuatu yang khas, ini agak berisiko ya kalau kita ambil dengan ukuran gambar extreme close up. Itu tadi short size ya, atau field of view. Yang berikutnya ini ada ruang-ruang di sekitar objek. Yang pertama headroom nih. Headroom adalah batas antara ujung kepala dengan frame ya, frame bagian atas. Ini adalah headroom. Headroom segini ini masih enak dilihat, bahkan separuhnya ini pun masih enak gitu. Tapi kalau headroom selebar ini jadi nggak enak gitu. Sementara ada dagu yang sempit di sini ruangnya, ntar di sini ruangnya terlalu lebar. Kalau ini dagunya di sini, walaupun di sini ini batas dagu di sini, tapi ini ada objek yang lain, ada leher, ada baju. Nah, ini masih enak dilihat gitu. Kalau di sini kan yang dilihat nggak ada, flat. Jadi kalau memberi headroom ya jangan terlalu lebar. Yang berikutnya nose room. Nose itu hidung ya, room itu ruang hidung, itu maksudnya antara hidung si objek dengan frame yang ada di sampingnya, samping kiri ataupun kanan gitu. Nah, ini komposisi yang benar tentang nose room nih seperti ini. Ini juga masih benar, masih enak. Nah, tapi ini nggak enak ini gitu. Kalau dia komposisi begini, ini menunjukkan bahwa di depannya ada sesuatu yang menurut dia berarti gitu. Maka diberi ruang yang luas terhadap sesuatu itu. Tapi kalau ini dia memberi ruang pada sesuatu yang kosong gitu.
jadi nggak enak ini dilihat ya. Kira-kira itu yang ingin disampaikan. Berikutnya lagi foreground, latar depan ya. Foreground, latar depan. Latar depan ini fungsinya untuk memperkuat kesan gambar. Ini orang sedang bermain football. Kalaupun dia nggak pakai ini, nggak pakai seragam, tapi ada gambar bola ini, orang akan tahu bahwa dia sedang bermain football, American football. Nah, biasanya kalau kita mau menampilkan sebuah sesuatu yang indah gitu, kita kasih foreground di sini bunga-bunga, atau untuk kesejukan kita tampilkan daun-daun gitu. Itu tujuannya foreground itu untuk memperkuat kesan ya. Yang berikutnya lagi adalah background. Background ini latar belakang. Kalau tadi foreground latar depan, background ini latar belakang. Sama, ini juga untuk memperkuat kesan ya, tapi dia berada di belakang gitu. Fungsinya sama. Nah, yang berikutnya lagi yang penting adalah transisi. Transisi adalah perpindahan dari satu frame ke frame yang berikutnya. Ini transisi ini digunakan sesuai dengan keinginan-keinginan dari si pembuat film ya. Ada beberapa transisi ya. Nah, kalau gambar perempuan ini kemudian tanpa ada transisi, dia langsung pindah. Gambar ini tak langsung ke sini, ini namanya cut to. Gitu. Perpindahannya cut to nih, nggak pakai transisi gitu. Nah, kalau yang kita mau ambil itu gambar-gambar jauh gitu kan, gambar-gambar yang suasana agak tenang, itu kita pakai dissolve. Dissolve itu dari frame yang satu, kemudian dia meredup, hilang di sini. Kan di sini kartunya di sini kira-kira di tengah-tengah, dia agak menghilang di sini. Nah, gambar yang kedua mulai muncul nih, frame yang kedua mulai muncul dari samar-samar, lama-lama tegas, gambarnya seperti ini. Ini transisi dissolve ya. Nah, untuk gambar yang kita maksudkan memiliki tempo yang cepat, itu jangan pakai dissolve. Orang lari sedang emosi gitu, kita kasih transisi dissolve nggak enak. Tak 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 tak, katu aja gitu. Nah, ketika sedang suasana tenang, ini perpindahan gambar juga dissolve. Kira-kira begitulah ya. Nah, ini di ujung biasanya fade to, ini fade dari satu segmen ke segmen yang lain, biasanya fade to black. Ada tuh Bondan Prakoso ya, bandnya namanya Fade to Black. Itu dari ini yang dimaksud, dari gambar ini fade to ke hitam atau fade to white gitu. Ada juga ini namanya fade out. Fade out itu dari gambar ke hilang gitu, ke kosong.
Ada lagi fade in. Fade in itu sebaliknya, dari kosong, umpama ini kosong ya, ke gambar, namanya fade in. Fade innya mau white atau mau black atau mau dissolve, bisa-bisa aja. Biasanya fade in atau fade out itu ada di ujung ya, di ujung film atau di ujung segmen. Sudah habis. Baik, itu tadi yang menyangkut komposisi ya, yang bakal muncul di dalam frame gitu. Kalau kalian sudah memahami dasar-dasar komposisi tadi, angle kamera, maka dalam menuliskan skenario nanti kalian sudah mempertimbangkan itu gitu. Ya, karena kita menulis skenario itu sudah tahu nanti propertinya yang akan kita pakai apa gitu. Komposisinya ada apa, di set itu ada apa gitu. Kita mau pakai garis atau mau pakai kurva, komposisinya mau gimana. Nah, kita udah paham duluan, jadi enak nanti waktu menuangkannya dalam bentuk tulisan, sehingga ketika dibaca sama kru yang lain, sudah ada gambaran. Skenario apa sih fungsinya? Skenario itu guide, tuntunan. Karena film ini, produksi film ini adalah kerja kolektif. Harus ada keseragaman bahasa yang bisa dimengerti oleh semua kru. Itulah skenario gitu. Begitu keluar skenario, semua departemen, semua kru paham. Scene 1 eksterior, jalan kota pagi, itu udah tahu semua. Eksterior, nanti kalau pagi itu ada cahaya matahari itu dari timur sebelah mana gitu, kita angle dari mana, kita bakal melawan matahari nih, harus dibantu sama lampu. Nah, itu bagian lighting udah tahu gitu. Pagi-pagi, berarti kalau yang kemarinnya itu ada scene malam, yang sebelumnya ada scene malam, ini pagi, berarti dia udah nginep nih. Bagian kostum udah tahu, bajunya harus ganti. Kira-kira begitu. Jadi dalam skenario itu semua kru yang terlibat paham gitu. Nah, setelah ini nanti baru pertemuan berikutnya saya akan sampaikan materi dasar-dasar penulisan skenario beserta tips-tipsnya ya. Jadi sebelum sampai minggu depan, saya berharap sih kalian sudah sempat browsing, sempat membaca-baca gitu, bentuk-bentuk skenario. Pada dasarnya hampir sama gitu, tapi kadang-kadang ada perbedaan sedikit-sedikit gitu. Nah, nanti bisa kita bandingkan yang kalian baca lebih dulu itu apakah sama dengan yang nanti saya sampaikan gitu. Baik, saya kira itu ya pertemuan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.